Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dea Aprianti dengan NIM 11308505230032. Kali ini saya akan menampilkan sebuah video micro teaching saya dengan model Discovery Learning dan menggunakan media Scrapbook. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, mohon untuk dipimpin ya. Siapa ketua kelasnya? Nah, silakan Pak. Sebelum belajar, kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kalian. Nah, sebelum itu ibu-ibu bertanya, apakah ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Anissa. Siapa Anissanya? Tahu. Jika dia sakit, semoga dia cepat sembuh ya. Nah, sebelum itu ibu ingin tahu nih kesiapan belajar kalian. Dari bukunya, coba angkat bukunya. Kalau pulpennya, gak ada pulpen yang lobby itu pinjamin buat lobby. Kesian dia. Udah dikasih. Nah, untuk sampahnya coba lihat kanan kirinya ada nggak sampah? Kalau ada diambil ya. Nah, kalian kan ini udah siang ya, pasti kalian tuh ngantuk, panas. Nah, itu kita explain dulu biar tambah semangat lagi. Nah, silakan untuk berdiri. Nah, explain ini itu harus punya pasangan. Dicari pasangannya sekarang. Dua-dua ya, yang masih belum ketemu. Bakal pernah. Kamu belum tiga aja. Udah ketemu pasangannya? Nah, jadinya kalian berhadapan sama pasangan kalian. Tapi jawab aja nggak apa-apa. Nah, ada bertiga. Nah, tangan kalian seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Nah, satu orang akan mendengarkan instruksi dari ibu. Kalau ibu bilang menjauh, tangannya harus menjauh. Satunya tetap ini. Kalau ibu bilang mendekat, tangannya mendekat temannya. Kalau ibu bilang nangkap, kalian harus menangkap tangan kalian. Tadi kan temannya gini, kalian kan gini. Kalian harus menangkap tangan kalian. Teman kalian. Tentukan temannya siapa yang diam, siapa yang diam. Nah, mendekat, tangannya dekat, menjauh, mendekat, menjauh, tangkap. Mendekat, menjauh, mendekat, menjauh, menjauh, tangkap. Udah semangat ya untuk belajar ya? Nah, minggu lalu kita itu kan sudah belajar tentang kalimat perintah. Masih ingat ya kalimat perintah itu seperti apa? Yang ujungnya ada kata la. Contohnya apa? Makanlah, tidurlah. Nah, itu kita minggu lalu. Nah, untuk pelajaran kita minggu ini, hari ini. Nah, sebelum itu ibu tanya, siapa di sini yang biasanya makan mie instan? Saya. Gak boleh. Saya suka. Saya mie instan. Coba apa? Kalian makan apa biasa? Nasi.
Nasi semuanya apa nasi kan? Yang instan yang ada bungkusnya itu. Sosis. Sosis, terus apa lagi? Nuggets. Nah, gimana cara kalian tuh tahu cara memasak mie instan, sosis? Nah, gimana? Dimasak di mana? Dimasak di mana? Dia ininya. Dia gimana? Gimana misalnya? enak Bu sama Bu. Nggak boleh, nggak sehat itu pengen. Ya, memang kayak gitu. Nah, untuk mengetahui cara memasak kita mie instan tuh, kita lihat di belakang bungkusnya. Belakang bungkusnya itu biasa kan ada yang cara memasak. Nah, itu disebut dengan teks prosedur. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah teks prosedur. Tujuan kita untuk belajar teks prosedur adalah agar kalian itu tahu bagaimana cara membuat sesuatu. Teks prosedur itu seperti apa, ciri-ciri teks prosedur itu seperti apa. Nah, pada kegiatan hari ini, Ibu akan mengasih kalian sesuatu. Wow. Nah, di sini nanti satu orang dapat satu kesempatan untuk menarik ini. Yang dulu baru apa? Dapurnya banyak banget. Nah, nanti di sini itu ada gambar seperti ini di belakangnya. Nah, dari campur akan menuliskan caranya, alat bahannya di LKPD yang Ibu berikan. Nah, dari barisan mana dulu nih? Ini maju. Jadi mana ya? Ini dulu kalian dulu barisan kalian. Kalian pakai Salah satu yang semuanya benar. Semuanya dapat Bu. Dapat semua. Gak boleh, aku udah ke atas. Suara salah. Ayo tanya. Iya, jawabannya dulu. Aku nggak sepuluh. Nah, sekarang barisan tas tiga. Namanya sponsor kami. Tapi ada gambar sedikit. Nah, udah dapat semua kan? Udah lihat di belakangnya ada gambar apa? Dapat dulu. Udah dapat ya semuanya? Dari gambar tersebut kalian coba pilihkan itu alatnya apa, bahannya apa, cara buatnya gimana. Kalau kalian dapat apa? Gambar apa? Gambarnya yang di belakang. Hashtag. Kalau Isma, Isma dapat apa gambarnya? Semangka. Maka kalau Askia, tengkorek kan? Ini jangan diisi dulu ya.
Ibu akan memberikan penjelasan lebih lanjut terkait materi kita agar kalian mengisinya itu tidak salah nanti. Di sini ibu ada media buku yaitu tentang teks prosedur. Pertama adalah teks pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan sesuatu agar tujuan tercapai dengan benar dan sistematis. Lalu fungsinya, kalian kelihatan nggak? Kelihatan. Kalau dapat kelihatan? Nah coba membaca ini fungsi. Fungsi teks prosedur. Fungsi utama teks prosedur adalah menjadi petunjuk atau adalah agar pembaca dapat melakukan suatu kegiatan dengan urut dan benar, seperti cara membuat kerajinan, memasak atau mengecek. Tahu ya pengertiannya dan tujuannya. Sekarang teks prosedur itu memiliki 7 ciri-ciri. Kita tarik ya. Yang pertama itu membuat tahapan kegiatan yang berurut. Tadi kan caranya gimana itu adalah urutannya. Lalu membuat alat dan bahan dan menggunakan kalimat perintah yang bersifat singkat dan jelas. Lalu strukturnya gimana? Kalian sudah tahu nggak strukturnya seperti apa? Belum. Nah, strukturnya yang pertama ada tujuan kalian memasak, misal memasak mie. Tujuan kalian itu apa? Yang punya nama. Terus alat dan bahan. Alat bahan yang digunakan apa? Panci. Apa? Masaknya apa? Setelah itu langkah pembuatannya. Nah, langkah pembuatannya itu tahapan-tahapannya. Misal 1. Tadi Mahir dapat apa? Semangka. Tahapan yang pertama gimana? Kupas mangganya itu. Kupas mangganya. Terus ya. Itu dikasih susu. Ya benar. Lalu kesimpulan dari kita buat itu seperti apa? Lalu kalau kesimpulan itu kasih caranya. Misal, Mahir ini kan dapat semangka. Caranya itu diberi es batu dia lebih enak, suka. Lanjut. Jenis teks prosedur. Nah, teks prosedur ini dibagi 3. Yang pertama adalah teks prosedur sederhana, kompleks, dan protokol. Sederhana. Nah, sederhana ini yang teksnya itu ada 2 sampai 4 tahapan saja. Contohnya apa? Itu tahapannya memasak dulu. Nah, seperti menggoreng terlebih dahulu atau cara kita menghidupkan laptop. Gimana cara menghidupkan laptop? Ya, terus kita udah hidup, jadi sederhana. Lalu kompleks. Teks yang berisi banyak langkah atau yang sedikit rumit. Seperti apa? Buat sosis bakar. Terus membuat rendang. Itu kan banyak cara-caranya. Lalu membuat bumbu pedas. Lalu selanjutnya adalah teks prosedur protokol. Itu teks yang tahapannya itu bisa kita bolak-balik atau kita acak. Seperti kita masak mie, itu kan tidak harus merebus mie dulu. Kan bisa kita masukkan bumbunya ke mangkuk dulu, baru masuk rebus mie-nya. Boleh bolak-balik kan?
Nah, selanjutnya adalah kaidah kebahasaan. Yang pertama menggunakan kata kerja pemerintah yang tadi, masukkanlah, masaklah. Yang kedua menggunakan kata teknis. Yang ketiga menggunakan kata penghubung. Keempat menggunakan kalimat persuasif. Kelima menggunakan gambaran terperinci. Keenam menggunakan kata kerja. Ini contohnya. Contohnya apa? Kita buat apa? Ini enak. Ini enak. Nah, tujuannya apa kita dalam membuat mie? Tujuannya biar makanan mie yang kita kenyang. Lalu kalau ada bahannya, apa yang digunakan? Batu, panci, kompor, air, sendok. Nah, cara memasaknya atau langkah-langkahnya gimana? Masak air. Terus Airnya tidak gelas. Terus? Airnya Tidak sampai mandi. Ya. masukkan ini, Aduk-aduk. masukkan ke mie dulu. Nah, selanjutnya cara mengendarai sepeda. Siapa di sini yang tidak tahu menggunakan sepeda? Tujuannya adalah agar kita mengetahui cara menggunakan sepeda. Alat yang kita gunakan apa-apa? Sepeda. Yang pertama adalah sepeda. Lalu apa? Kaki. Helm. Sepeda. Terus helm dia kalau kita jatuh kepala kita tidak terluka. Lalu kasih pengaman yang biasa di tangan atau di Kaki. kaki. Cara mengendarai sepeda gimana? Siapa yang tahu menggunakan sepeda? Mana ya tadi? Jangan tahunya. Maka kita harus menaiki sepeda dulu. Yang kedua, naik sepedanya. Kalau kita mengerem gimana? Ditarik. Pelan-pelan ya biar tidak jatuh. Jangan nanti terjatuh ya Bu. Nah, sudah paham ya? Sudah mau lihat contoh caranya enggak? Mau. Kita lihat video ini goreng. Siapa satu bungkus mie goreng? Bukan. Apa tadi yang disiapkan? Siapa satu bungkus mie goreng? Lalu Bukan. Di dalamnya ada mie, ada kecap saus dan minyak, bumbu penyedap, dan juga bawang gorengnya. nah, apa-apa tadi yang di dalam bungkusnya? Pertama ada Mie gorengnya, terus kecapnya, bumbunya, terus bawang goreng. Sekian kita ambil minyak terlebih dahulu. Tuangkan air ke dalam tangki. Lalu nyalakan kompor. Tunggu hingga air itu mengolak. Jika sudah mengolak, kemudian rebus minyak. Tunggu hingga minyak matang. Sambil menunggu minyak matang, maka bumbu digoreng.
Jika sudah dimandikan kompornya, minyak harus kita apakan? Nah, tiriskan lalu campurkan dengan bumbunya. Maka benar. Kemudian taruh di piring. Lalu aduk-aduk hingga mie dan bumbunya tercampur merata. Sampai sini udah paham? Sudah paham? Sekarang kerjakan RKPD yang sudah ibu kasih sesuai dengan gambar yang kalian dapat. Bu, nama cerdas apa Bu? Nama kalian. Kalian kan anak cerdas. Sudah. Kalau susah melukasnya nggak usah pencet ya Mas. Jika ada yang belum paham, nanti kasih ya, tahu ibu dan sekali. Siapa yang sudah? Berapa tangannya yang sudah? Nah, yang sudah, ibu minta kalian maju ke depan ya untuk membacakan LKPD kalian hasilnya. Jadi dapat makanan atau minuman? Makanan. Saya maju makanan sama minuman ya. Perwakilan cuma satu-satu. Siapa mau? Pengen atau makan dulu? Abang dulu. Abang dulu. Oke. Kalian sudah lihat kan namanya dapat apa? Dapat jus mangga. Dapat Tujuan dari membuat jus mangga supaya kita bisa membuat jus mangga yang enak dan mudah dalam waktu singkat. Alat bahan yang digunakan untuk membuat jus mangga adalah mangga, blender, pisau, susu kental manis, es batu, air, gula, dan gelas. Yang pertama, kupas panggang menggunakan pisau dengan cara berkaca. Setelah itu dipotong, yaitu masukkan mangga yang sudah dipotong ke dalam blender dan diberi susu, air, gula, dan es batu. Setelah itu blender sampai halus dan setelah halus masukkan ke dalam gelas dan siap untuk diminum. Wah, kasih tepuk tangan buat caranya. Nah, di sini saya mendapatkan sosis bakar. Nah, tujuan dari teks ini adalah untuk membuat sosis bakar yang enak, lezat, dan tidak gosong. Nah, bahan yang disiapkan pertama adalah sosis, kemudian tusukan bambu, kemudian arang bakaran, dan juga saus bakar untuk sosis. Nah, yang pertama itu siapkan alat dan bahan. Di sini ini. Kemudian tusuk sosis supaya mudah dibalik dan juga sosisnya biar kokoh. Kemudian yang langkah ketiga, baluri sosis dengan bumbu hingga merata dan siapkan alat bakaran. Alat bakarannya disiapkan orang tua ya, karena nanti dia terbakar. Yang harus didampingi oleh orang tua. Nah, itu panas. Kemarin saya tangannya terbakar. Nah, kemudian yang keempat, panggang sosis di atas bara api agar matang dengan sesekali dibalik dan dioleskan bumbu agar tidak gosong. Kemarin saya gosong gara-gara tidak dibalik ketinggalan. Itu cara membuat
Nah, boleh dikumpulkan LKPD-nya. Pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, yang belum paham silakan bertanya pada Ibu. Oke, ada yang ingin bertanya? Kalau kalian ingin bertanya, Ibu yang ingin bertanya. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur yang tertangkap Bu. Bisa kawan-kawan. Strukturnya apa tadi? Terus ada terus ya kalian sudah paham ya materi ini. Nah, untuk perasaan kalian pada hari ini gimana? Waktu pembelajaran hari ini? Kita dapat makanan ya? Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah teks prosedur adalah teks yang berisi agar memfokuskan kita untuk melakukan atau membuat sesuatu yang memiliki struktur yang pertama adalah tujuan, ada cara, terus kesimpulan. Nah, untuk tugasnya di rumah nanti kalian kerjakan di halaman 13 ya. Nah, minggu depan harus dikumpulkan, jangan sampai tidak ada yang dikumpulkan. Lalu pembelajaran kita minggu depan itu adalah teks di bab baru ya nanti tentang puisi. Kenapa? Nah, kalau pembelajaran kita sudah selesai, mau pulang tidak? Nah, sebelum pulang kita berdoa. Untuk kelasnya silakan. Doa selesai. Terima kasih kalian. Nah, bukunya silakan masukkan ke tas, siap-siap pulang ya. Jangan main dulu. Kalau mau main harus ganti baju. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.